Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Osman, iya Tuan, bagaimana kau mendapatkan foto ini? Malam itu aku mabuk dan tidak ingat apapun. Aku sudah memerintahkan orang untuk mencari tahu siapa wanita yang menghabiskan malam denganku, tapi mereka tidak menemukannya. Lalu bagaimana kau menemukan ini dengan mudah? Saya hanya menyuap pelayan yang bekerja di rumah Nyonya Flora dengan sejumlah uang dan dia memberikan informasi apapun. Oh, Evan menatap lagi foto itu hingga kemudian tersadar. Siapa saja yang sudah melihat foto ini selain kau? Tidak ada, hanya saya. Memangnya kenapa, Tuan? Tangan Evan mengulur mencengkram kuat bahu Osman, yang mana membuat laki-laki itu merinding. Apa kau masih menyimpan foto seperti ini? Tidak, Tuan, hanya itu. Pelayan yang bekerja di rumah Nyonya Flora sudah menyerahkan semua foto serupa dan saya sudah membakar sisanya. Bagus, aku tidak mau ada orang lain lagi yang melihat foto Hana seperti ini. Baik, Osman menarik nafas dalam-dalam demi mencukupi kebutuhan udara dalam paru-parunya. Ia baru saja menebak jika tuannya sedang merasa cemburu jika ada orang lagi yang melihat foto Hana yang setengah telanjang. Oh ya, tolong kau perintahkan orang-orangmu membuatkan 2 kamar anak-anak di rumahku. Kalau bisa, kerjakan secepat mungkin. 1 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Buatlah seindah mungkin dan isi dengan mainan-mainan yang bagus. Baik, Tuan. Dan bagaimana dengan Nona Hana? Apa perlu dibuatkan kamar khusus juga untuknya? Osman tiba-tiba merinding saat mendengar suara dengusan yang panjang, kemudian melirik kaca spion. Baik, Tuan, saya mengerti. Ponsel milik Osman berdering, tanda panggilan masuk. Laki-laki itu pun menepikan mobil agar dapat menjawab panggilan dari anak buahnya yang sedang berjaga di rumah sakit. Ada apa? Ucap Osman sesaat setelah panggilan terhubung. Tuan, maaf, saya mau melaporkan sesuatu. Terdengar suara panik dan gemetar. Cepat katakan, pekik Osman membuat Evan yang duduk di belakang refleks menoleh. Nona Hana dan anak-anaknya menghilang dari rumah sakit. Kami sedang berusaha mencari mereka. Sontak bola mata Osman mendelik mendengar laporan dari anak buahnya. Helaan nafas kasar pun terdengar. Bagaimana bisa itu terjadi? Apa saja yang kalian lakukan? Kenapa bisa selalai ini menjalankan tugas? Maaf Tuan, tapi Nona Hana sudah pergi sebelum kami tiba di rumah sakit. Kalau begitu, cepat kau cari dan temukan mereka secepat mungkin. Memutus sambungan telepon, Osman melempar ponsel ke kursi kosong di sebelahnya, hingga dahi Evan berkerut dibuatnya. Ada apa, Osman? Tanyanya penasaran. Osman terdiam beberapa saat. Ia tak berani membayangkan akan seperti apa reaksi tuannya jika tahu apa yang baru saja terjadi di rumah sakit. Yang pasti ia harus bersiap-siap menerima amukan. Tak ingin mengulur waktu, ia melajukan mobil, menginjak pedal gas dalam hingga mobil melesat jauh. Tuan, Mehmet baru saja memberi kabar bahwa Nona Hana dan anak-anaknya menghilang dari rumah sakit. Apa? Menghilang katamu? Iya, Tuan. Pihak rumah sakit baru mengetahuinya setelah salah satu perawat akan memeriksa Nona Star dan tidak menemukan mereka di dalam ruangan. Mata Evan berkilat marah. Mendadak sendi-sendinya terasa lemas memikirkan Hana dan anak-anaknya. Apa saja yang mereka lakukan? Kenapa Hana bisa pergi tanpa sepengetahuan mereka? Sepertinya Nona Hana langsung pergi setelah mendapat ancaman dari Nona Cleo, Tuan. Saya sudah memerintahkan mereka untuk mencari ke semua tempat yang memungkinkan dan memeriksa rekaman CCTV.
Lebih cepat, Osman, kenapa kau sangat lamban mengemudi? Teriaknya panik. Osman mempercepat laju berkendara, sementara Evan menyandarkan punggungnya akibat rasa frustasi yang tiba-tiba merasuk, mengusap wajahnya dengan kasar. Kurang dari 10 menit, Evan dan Osman telah tiba di rumah sakit. Evan langsung saja menuju ruang kendali untuk melihat rekaman CCTV. Rasanya kemarahan itu terasa menembus ke ubun-ubunnya saat melihat rekaman CCTV dari berbagai sudut. Salah satunya saat Cleo diam-diam mengikuti Hana hingga ke kamar perawatan. Sampai akhirnya Hana pergi dengan diam-diam membawa 2 anaknya. Apa mungkin Nona Hana pulang ke rumahnya? Ucap Osman membuat kesadaran Evan kembali. Ia masih terlihat sangat syok, bahkan Hana tidak meninggalkan pesan apapun. Ayo kita periksa ke rumahnya. Baik, Tuan. Beberapa orang di sekitar pemukiman tempat Hana tinggal dikejutkan dengan kedatangan beberapa mobil mewah yang berhenti tepat di depan sebuah gang kecil, diikuti beberapa pria berseragam hitam yang keluar dari mobil. Nyonya Ursula dan juga Nyonya Gulsa pun terlihat keluar dari rumah masing-masing, menatap dengan penuh tanda tanya sekaligus kagum. Bukankah itu Tuan Evan Askara, pemilik kafe dan restoran mewah itu? Tanya Nyonya Ursula kepada putrinya, Elia, yang hari itu baru saja pulang sehabis bekerja. Iya, Bu, itu memang Tuan Askara. Untuk apa Tuan Askara mendatangi tempat seperti ini? Nyonya Ursula terlihat semakin penasaran. Apa ada masalah? Rasa penasaran semakin merasuki jiwa wanita itu, terlebih saat kawanan orang-orang itu memasuki gang sempit. Mau kemana mereka? Elia, ayo kita lihat. Penasaran, Nyonya Ursula, Nyonya Gulsa, dan beberapa orang berjalan di belakang hingga berhenti tepat di depan rumah kecil yang selama ini dihuni Hana dan anak-anaknya. Aura kepanikan terlihat semakin kental tatkala Evan menemukan rumah itu tertutup dalam keadaan gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala dan hal itu saja sudah menegaskan ketiadaan Hana dan anaknya di rumah itu. Osman bahkan sudah mengetuk beberapa kali dan tak mendapat sahutan. Dobrak saja pintunya, perintah Osman kepada anak buahnya. 2 orang pria lantas membuka pintu dengan cara merusak kuncinya. Evan langsung memasuki rumah gelap itu ketika pintu berhasil terbuka dan menyalakan lampu. Pandangannya menyapu rumah reot itu. Hana, Sky, Star, lirih Evan memanggil, namun senyap dan tak ada jawaban apapun. Bagai dihimpit bongkahan batu besar, rasanya begitu sesak, bahkan untuk bernafas begitu sulit baginya. Ia melirik Osman yang masih tetap setia di belakang punggungnya. Perintahkan orang-orangmu bergerak cepat dan berpencar untuk menyisir kota Amasya. Temukan Hana bagaimanapun caranya. Keluar dari rumah kecil itu, Evan melirik beberapa tetangga, orang yang berkumpul. Ada yang hanya menatap penuh tanya, dan ada pula yang saling berbisik satu sama lain. Ia masih ingat dengan jelas ucapan Hana semalam, bagaimana ia dan anak-anaknya harus hidup dalam hinaan para tetangga. Tuan-tuan sekalian, maaf, kalian sedang mencari siapa? Nyonya Ursula memberanikan diri bertanya. Nyonya, maaf jika kedatangan kami mengejutkan. Kami sedang mencari Nona Hana Cabrera dan anaknya. Apa di antara kalian ada yang mengetahui kemana Nona Hana? Tanya Osman. Mendadak wajah Nyonya Ursula terlihat kesal mendengar nama Hana disebut. Melihat banyaknya pria berseragam hitam, wanita itu sudah menduga jika Hana dan anak-anaknya habis membuat ulah.
Oh, Hanna Cabrera lagi. Aku tahu pasti sesuatu terjadi. Dia dan anak-anaknya memang pembuat masalah, apalagi anak laki-lakinya itu. Dia seorang pencuri. Aku tidak tahu bagaimana wanita miskin itu mengajari anaknya mencuri. Ujar Nyonya Ursula menggebu, kemudian menatap Evan. Tuan Askara, apa Hana habis membuat masalah dengan Anda? Atau apa Sky habis mencuri sesuatu di kafe Anda? Hana juga belum membayar sewa rumah selama 2 bulan ini. Dia selalu menggunakan anaknya sakit sebagai alasan. Tambah Nyonya Gulsa. Evan mematung. Ucapan Nyonya Ursula dan Nyonya Gulsa membuatnya semakin sesak dan marah. Wajahnya memerah, tangannya terkepal hingga urat-urat tangannya terlihat menonjol. Dengan telinganya sendiri, ia mendengar hinaan demi hinaan yang dilayangkan kepada Hana dan anak-anaknya. Osman dapat membaca kemarahan di wajah tuannya. Ia lantas menatap tajam dua wanita cerewet itu. Tolong jaga ucapan Anda, Nyonya. Tuan Muda Sky dan Nona Kecil Star adalah anak dari Tuan Askara yang terpisah sejak masih bayi. Bagai tersambar petir di siang bolong, dua wanita itu seketika gemetar. Kulit wajahnya mulai memucat. Mereka hanya dapat saling melirik satu sama lain akibat rasa terkejut. Sky dan Star adalah anak Tuan Askara? Tanya Nyonya Ursula seakan tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Benar Nyonya, kami kemari untuk menjemput mereka dan membawanya pulang, jawab Osman. Jemari Nyonya Ursula saling meremas satu sama lain dengan gemetar, menahan rasa malu. Ia memberanikan diri menatap wajah datar laki-laki yang berdiri tak jauh darinya. Tuan, maafkan saya, ucapnya terbata-bata. Saya tidak bermaksud menghina Sky dan Star. Saya hanya... Evan mengangkat tangan sejajar dengan dada yang membuat Nyonya Ursula membungkam dan menunduk ketakutan. Sekarang tamatlah riwayatnya. Tentu saja dengan kekayaannya, Tuan Askara dapat melakukan apapun, termasuk membuat suaminya dipecat dari pekerjaannya dan membuat mereka hidup susah. Begitu isi pikiran wanita itu. Osman, tolong kau urus siapapun yang sudah berani menghina anak-anakku, ucap Evan membuat Nyonya Gulsa dan Nyonya Ursula mematung tak berdaya di tempatnya berpijak. Baik, Tuan. Evan pun beranjak pergi meninggalkan pemukiman itu, keluar menuju mobil yang terparkir di depan gang sempit itu, masuk ke mobil dan duduk dengan frustasi hingga rasanya ingin menangis. Hatinya seakan tak kuasa menahan rasa bersalah yang besar. Selama bertahun-tahun, Hana dan anak-anaknya hidup dalam lingkungan keras. Tak lama berselang, Osman naik ke mobil dan duduk di kursi kemudi, melingkarkan sabuk pengaman di tubuhnya dan menyalakan mesin mobil. Tuan, gunakan sabuk pengaman Anda. Saya baru saja mendapat informasi. Ada pemesanan tiket bus ke kota Ankara atas nama Hanna Cabrera. Bus akan berangkat 10 menit lagi. Saya sudah menghubungi pihak travel dan meminta penundaan keberangkatan. Kita harus cepat ke sana. Tak menunggu lama, Evan memasang sabuk pengaman ke tubuhnya dan melirik beberapa mobil yang sudah berangkat lebih dulu. Osman dengan sigap melajukan mobil, meninggalkan pemukiman itu. Beberapa warga masih terlihat dengan sisa terkejut. Sepertinya ini akan menjadi perbincangan heboh bahwa Sky dan Star anak seorang jutawan. Lebih cepat, Osman, teriak Evan panik setelah melirik jam di pergelangan tangannya. Osman menginjak pedal gas semakin dalam yang membuat laju mobil lebih cepat.